Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fatur Rahman Gani, kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan atau akan memberikan tutorial bagaimana sih cara membuat jaringan FTP server. Pada jaringan kali ini saya membuat topologinya yaitu dengan satu router bersama 3 switch, 1 server switch, dan 2 switch client dengan beberapa perangkat tiap switch atau VLAN-nya. Lanjut, kita langsung konfigurasinya langsung. Yang pertama, konfigurasi switch yang di tengah, atau kita akan setting sebagai servernya. Yang pertama, kita ketik enable. EN itu singkatan, maksudnya singkatan EN itu enable yang artinya menyalakan si switchnya. Config T yaitu konfigurasi. Ini akan mengaktifkan konfigurasinya agar si switch bisa dikonfigurasi. Selanjutnya kita ketik VTP mode server. Karena ini sebagai server ya, kita ketiknya sebagai server. Lanjut kita ketik VTP domain TKJ 1. Di sini saya akan kasih domain, nama domainnya itu TKJ 1. Ini opsional, kasih domainnya apa aja gitu, bebas, asal sama nantinya. Selanjutnya ke VTP password. Ini VTP password itu membuat si password dari si VTP servernya. Passwordnya saya akan kasih 123 saja. Lalu kita memberikan nama atau memperkenalkan nama VLAN-nya. VLAN yang akan saya gunakan itu menggunakan 3 VLAN. Dengan yang pertama VLAN 80, yang kedua VLAN 90, dan yang terakhir VLAN 100. Kasih nama, ketik ya VLAN 80, VLAN 90, VLAN 100, lalu exit. Nah, jika sudah memberi namanya, kita cek si VTP statusnya bahwa sudah ada atau belum. Perintahnya yaitu do show VTP status atau singkatnya do sh VTP status. Klik enter lalu kita cek. Nah, kita lihat pada konfigurasi revisinya. Di sini saya akan diperbesarkan dulu. Nah, jika 3, maksudnya 3 itu artinya VLAN yang sudah saya konfigurasi itu ada 3 VLAN. Yang barusan itu yang 80, 90, dan yang 100. Nah, itu termasuk konfigurasi revision 3. Jika sudah begini, maka benar. Kita lanjut cek si VLAN-nya. Barusan kan cek VTP status, sekarang cek VLAN-nya dengan perintah do shvl atau yang dimaksud dengan do show VLAN. Klik enter lalu kita cek. Nah, nama VLAN yang sudah kita berikan barusan itu ada VLAN 80, 90, 100. Maka ini sudah benar. Selanjutnya kita mengkonfigurasikan mode trunking. Atau mode trunking itu untuk menyambungkan switch 1 ke switch lainnya agar si komputer pada switch yang lainnya itu bisa tersambung ke switch server. Saya akan mentrunking switch yang klien pertama, yaitu yang tersambung dengan server dengan 0/2 karena port yang mencolok dari si server. Lalu ketik perintah switch port mode trunk atau bisa disingkat swmotr. Lanjut ke switch port trunk allowed VLAN 80 sampai 100. Klik enter. Sudah beres, exit. Selanjutnya tahap yang kedua, kita konfigurasi switch client yang akan kita konfigurasikan sebagai switch client. Angkanya sama seperti yang di awal. Menyalakan enable lalu config. Nah, tetapi pada switch ini kita akan cek dahulu VLAN VTP statusnya. Jika dicek bagian konfigurasi revisionnya itu 0, nah maka itu tidak ada 2 penyebab, yaitu dengan belum di trunking atau belum dibuat VTP modenya. Karena di saya belum dibuat mode kliennya, maka tidak ada. Lanjut kita ke konfigurasi VTP-nya dulu, membuat identitasnya dengan perintah VTP mode client, lalu enter.
Selanjutnya VTP domain TKJ1. Ini domainnya harus sama. Lalu VTP password 123. Ini pun harus sama juga. Nah, ini jika sudah mengkonfigurasi VTP-nya, lalu buka lagi status VTP dengan duo SH VTP status. Kita sudah lihat bahwa di bagian configuration revision itu terisi 3 dan nomor filenya ada 8. Berarti itu sudah sama dengan si switch server atau sudah memang saling terhubung. Lalu cek ke VLAN-nya juga. Kita perintah do sh VLAN. Jika sama dengan ada nama VLAN 8090-100, ya artinya sudah tersambung juga. Langkah selanjutnya, kita akan menginterfacekan atau menyambungkan port dari port PC ke port PC dari switch agar saling tersambung satu sama lain dengan perintah int rafa. Perintah yang satu ini kita dibuat sebagai VLAN 100 dulu. Lalu ketik swmoacc atau switch port mode access. Maksud dari switch port mode access itu ialah mengizinkan si port yang udah diketik sebelumnya ke si switch client. Lanjut ke switch port access VLAN. Nah, ini switch port access VLAN 100 itu maksudnya kita mengenakan bahwa si port akses ini sebagai VLAN 100. Lanjut exit. Kita lakukan sama perintahnya int rafa dengan perangkat selanjutnya. Pada port selanjutnya saya akan membuat VLAN-nya dengan VLAN ke 90. Ketik perintah yang sama switch port mode access, mengakseskan si port 7 sampai 8 ini, lalu akses portnya sebagai VLAN 90, lalu exit. Jika semuanya sudah terkonfigurasi, kita cek lagi VLAN-nya dulu dengan do shvl atau do show VLAN. Kita klik enter, lalu kita lihat bahwa di VLAN 90 dulu sesuai atau belum apa yang sudah kita konfigurasi. Kita lihat juga dengan VLAN 100 bahwa portnya juga sama ya, sama dengan yang sudah saya konfigurasikan. Setelah itu kita cek ke VTP statusnya juga. Kita harus sering-sering secara berkala cek si VLAN dengan bersama VTP statusnya agar tidak ada kegagalan atau kita bisa menghindarilah dari kegagalannya. Sudah dilihat bahwa sudah sama dengan switch client revision 3 VLAN. Lanjut ke VLAN kedua. Maksudnya switch client kedua. Perintahnya sama dengan switch client pertama dengan perintah kasih VTP mode client, lalu VTP domain TKJ1, lalu VTP password 123, lalu exit. Setelah exit, lalu kita cek terlebih dahulu VTP statusnya. Jika sama dengan VTP server, maka kita lanjut ke cek VLAN-nya. Lalu jika VLAN-nya juga sudah sama dengan VTP server, kita lanjut ke exit ke bagian menghubungkan port para komputer. Dengan ketik perintah interface range FA. Yang dimaksud dengan RA, range atau bisa dengan mengkonfigurasikan portnya dengan lebih dari satu gitu. Sedangkan jika interface FA saja atau tanpa range, itu hanya bisa mengkonfigurasi portnya satu persatu. Jadi kita lebih baik menggunakannya di range saja karena lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien. Terus kita konfigurasi, lalu kita cek secara berkala VTP status dengan VLAN-nya. Nah, jika semua switch pada konfigurasi ini, jika sudah dikonfigurasikan semua dengan teliti dan juga sudah dicek bahwa si statusnya benar dengan VLAN-nya sama juga, kita langsung lanjut saja ke router, bagian ke tahap terakhir. Pada di router ini kita akan mengkonfigurasikannya dengan konfigurasi IP-nya, konfigurasi IP DHCP-nya, dan mengkonfigurasi mode trunking-nya juga. Dengan perintah enablekan, nyalakan, lalu ketik conft, lalu kita masukkan interface atau port si router ke switch itu port router, lalu selanjutnya ketik no sh. Yang dimaksud dengan no sh ini yaitu kepanjangan dari no shutdown.
artinya menyalakan si routernya. Kita bisa dilihat bahwa sebelum kita mengetikkan atau mengenterkan no SH, dari port kabelnya tersebut terlihat ada warna merah, artinya itu belum tersambung, bahwa itu mati, masih terbatas gitu, masih kehambat. Nah, jika sudah di enter, langsung berwarna hijau dan itu akan tersambung. Kita bisa lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita sebelum konfigurasinya dulu, ternyata harus di mode trunking dulu si routernya, trunkingkan ke switch server. Sebelum kita konfigurasi routernya, ternyata saya belum mengkonfigurasi si switch ke mode trunking ke routernya. Kita trunking terlebih dahulu routernya ke switch server dengan perintah port int fa 0/1 switch port trunking allowed VLAN 80 sampai 100. Lalu kita exit. Nah, jika sudah di trunking, kita lanjut ke router. Pada di router, kita yang harus dikonfigurasi yaitu, nah, yang pertama kita konfigurasikan mengenkapsulasi atau encapsulation. Pertama kita konfigurasikan dulu di bagian encapsulation atau enkapsulasi pada si router, memungkinkan si router untuk berkomunikasi dengan jaringan yang mendukung VLAN sehingga dapat membentuk dan mengulang VLAN secara efektif dalam jaringan. Jadi maksud dari encapsulation.1q atau mengenkapsulasi si router itu untuk si routernya itu agar bisa berkomunikasi dengan switch server. Oke, lanjut ke perintahnya. Dengan mengetikkan int fa 0/0.80. 80 ini int fa 0/0.80 atau VLAN yang sudah kalian tentukan. Enter. Lalu ketik perintah encapsulation.1q dengan tujuan VLAN-nya. Klik enter. Lalu ketikkan IP address-nya. Ketikkan dengan IP address 80.80.80.1. Jangan lupa menggunakan subnet masknya dengan 255.255.255.0. Lalu exit. Sebelumnya di sini saya menggunakan IP address kelas A dengan prefix 24. Jika sudah mengenkapsulasi si VLAN 80, lanjut kita membuat IP DHCP-nya dengan perintah IP DHCP full VLAN 80 atau VLAN yang dituju. Klik enter. Lalu ketik default router dengan IP 80.80.80.1. Langsung ketik enter tanpa menggunakan subnet mask. Maksud dari default router ini adalah untuk si IP-nya itu IP gateway yang pertama atau IP gateway yang sudah dikenalinya gitu. Jika kita mengenalinya dengan host .1, berarti IP gateway yang terdaftarnya yaitu 80.80.80.1. Jika kita akan mengetiknya 2, maka gateway-nya itu 2. Jadi gitu. Lalu ke bagian network. Nah, ini networknya 80, 80, 80 dan 0. Jangan lupa menggunakan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita di sini sebenarnya kita bisa langsung mengexit lalu ke VLAN selanjutnya. Tapi di sini saya akan menggunakan perintah DNS server ya untuk untuk ini kan untuk learning gitu, untuk belajar. Jadi kita harus belajarnya dengan komplit. Jadi saya menggunakan DNS juga, tapi bebas sih ini. Tidak menggunakan juga tidak akan masalah. Dengan DNS servernya 8.8.8 atau IP-nya si Google. Lalu kita exit. Selanjutnya kita berulang lagi ke tahap awal dengan int fa 0/0.90 mengenkapsulasi atau encapsulation si VLAN 90-nya. Ketik IP-nya, lalu masuk ke DHCP pool si VLAN 90. Lalu ketik perintah default routernya 90.90.90.1 dengan networknya 90.90.90.0. Jangan lupa dengan subnet mask juga. Ketik DNS server, lalu exit, terus mengulang dengan interface yang sudah kalian tuju. Nah, jika kita sudah mengkonfigurasi pada routernya, selanjutnya langkah bukan langkah sih, maksudnya ke pengujian terakhir atau tes pengujian bahwa ini berhasil
konfigurasi ini berhasil atau tidak gitu. Klik jika kita sudah mengkonfigurasikan semuanya di router ini. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap, berarti ini tahap terakhir ya. Masuk ke tahap benar-benar terakhir gitu. Tahap ke bagian memindahkan si IP dari statik ke DHCP. Klik si PC-nya satu persatu, masuk ke desktop, lalu ke IP konfigurasi. Nah, dari statik pindahkan ke DHCP. Hanya gitu saja sih. Karena kita menggunakan IP-nya ke DHCP. Masukkan atau ubah semua si IP komputernya ke DHCP. Baiklah, selanjutnya ini tahap ke tes pengujian. Kita klik PC random atau PC mana saja, masuk ke desktop, lalu klik command prompt atau CMD-nya, lalu kita ping si IP VLAN-nya satu persatu gitu. Saya akan mengepingnya terlebih dahulu di VLAN 80. Jika ada misal ada di bagian saat kalian tes ping ada request timeout atau yang bisa disebut dengan RTO. Tapi si RTO itu tidak berkepanjangan terus-menerus muncul, tapi hanya 1 atau 2 RTO. Itu tidak masalah, kalian tidak usah tidak usah panik atau akan salah apa, itu artinya cuma lemot gitu. Misal kayak jaringan yang hanya jaringannya lemot, jadi membaca jaringannya itu ada sedikit RTO tapi berhasil, tapi itu tenang, itu aman. Jika kita ping lagi gitu, pengulangan pingnya tidak akan mengalami RTO. Intinya, jika RTO-nya tidak lebih dari 2 RTO, itu tidak gagal, aman. Nah, sudah. Oke, sekian dari video saya tentang konfigurasi VTP server. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.